Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum wa innahum ghairu malumin. Wa man ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahlihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Al-ayah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi anugerah kepada kita semua nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa bermuajahah dalam acara kegiatan rutinitas kita, pengajian rutin yang diselenggarakan oleh Sekolah SMKN 7 Bandung setiap awal bulan minggu pertama. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, sampai kita semua yang selalu taat pada ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Sebelum Bapak menguraikan materi, marilah anak-anakku di mana saja berada, kita baca tasbih bersama-sama. Ikuti Bapak suara dengan lantang atau lumayan keras. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Coba lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah bacaan yang dibaca ringan, yang dibaca sedikit tapi berat dalam timbangan. Mudah-mudahan barusan yang telah membaca mengikuti Bapak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku di mana saja berada, pada kesempatan ini Bapak akan menguraikan
atau tema yang pada situasi hari ini, situasi pada zaman sekarang adalah judulnya, temanya iman, imun, dan aman. Kenapa Bapak ngambil tema pada hari ini tentang itu? Karena berkaitan dengan situasi pada saat sekarang. Apa itu iman? Secara bahasa iman adalah percaya kepada Allah atau percaya saja. Kepada siapa saja saya percaya adalah iman secara bahasa. Tetapi menurut istilah bukan seperti itu. Adalah percaya kepada Allah yang telah menciptakan kepada kita semua. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil khairihi wa sarihi. Jadi iman itulah percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat dan yang lainnya. Itulah yang disebut iman. Yang kedua, imun. Apa arti imun? Imun itu adalah kuat. Secara bahasa kan kuat. Kuat secara fisik, secara psikis. Apa psikis itu? Mental. Maka jangan sampai orang yang kuat imunnya tapi tidak mendekatkan diri kepada imannya. Kenapa demikian? Karena orang yang oleh Allah diberi kekuatan imun tadi, kekuatan fisik tadi, kekuatan psikis tadi, karena oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai kita olahraga tapi yang memberi kesehatan tidak ingat kepada orang yang memberi sehat. Siapa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak sambungkan antara iman dan imun. Nanti terakhir adalah aman. Maka untuk itu imun itu harus kuat. Tapi kuatnya jangan hanya kuat secara fisiknya. Jangan kuat secara psikis, tapi harus kuat hablum minallah. Hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang percaya melakukan sholat karena iman. Orang percaya melaksanakan ibadah saum karena iman. Orang melaksanakan ibadah haji karena iman. Orang yang tidak melaksanakan yang lainnya karena imannya tidak sempurna. Maka imun itu pada saat sekarang harus nyambung. Jangan sampai imunnya kuat tapi imannya lemah. Itu kurang baik. Maka yang ketiga adalah aman. Kalau imannya tadi teguh, benar-benar pendirian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, imunnya kuat, fisiknya kuat, mentalnya kuat, insya Allah nanti yang ketiganya akan aman. Kenapa aman? Aman karena tadi berkaitan dengan iman. Imunnya kuat, baru aman dinamai kita berada, di mana saja berada. Ma'asyiral muslimin, anak-anakku di mana saja berada. Maka untuk itu, maka Bapak kenapa nyari atau cari judul iman dan imun? Supaya pada kesempatan ini tetap harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kekuatan fisiknya kuat, mentalnya kuat, ya disebut imun tadi, tapi keimanannya lemah. Jangan sampai seperti itu. Supaya apa? Supaya terjadi aman dari hal-hal yang oleh Allah diuji kepada kita semua. Anak-anakku di mana saja berada, mudah-mudahan kita pada kesempatan ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa sabar dalam menahannya, bisa sabar dalam melaksanakannya. Karena orang yang sabar, Allah akan memberi pahala yang baik. As-sabru kasabrin murrun fi midaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asali. Sabar itu laksana jadam, rasanya pahit, orang sabar kan biasa kan itu. Tetapi akhirnya insya Allah akan manis seperti madu. Itulah menurut orang Arab bahasa, seperti itu. Ma'asyiral muslimin, anak-anakku yang berbahagia di mana saja berada. Maka berhubungan tadi dalam mukadimah surat Al-Mu'minun yang Bapak bacakan di surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10. Di situ ada 6 ciri orang-orang akan bahagia. Nanti akan bahagia orang itu
kalau melakukan hal yang 6 ini. Jadi orang itu akan bahagia di dunia, bahagia di akhirat kalau minimal melakukan hal-hal di surat Al-Mu'minun ini. Maka yang pertama Allah langsung bicara. Qad aflahal mu'minun, kata Allah. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang beriman. Allah yang mengatakan, coba bayangkan. Bukan manusia, bukan makhluk, bukan Rasulullah, tapi Allah yang langsung berfirman. Qad aflahal mu'minun. Tuh Allah, langsung Allah. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang beriman. Jadi orang beriman sudah beruntung. Maka jangan sampai tadi imunnya kuat, tapi imannya lemah. Kenapa? Karena Allah mewanti-wanti, qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagia orang-orang yang beriman. Maka ada ciri di sini, di surat Al-Mu'minun ini. Ada 6 ciri orang-orang bahagia. Mana saja? Yang pertama kata Allah, mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Ini adalah kriteria paling awal yang disebutkan Allah di dalam Quran surat Al-Mu'minun. Ayat kedua. Allazina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi yang bahagia menurut Allah adalah yang pertama, orang yang khusyuk dalam sholatnya. Apa khusyuk itu secara bahasa? Khusyuk itu kalau kita sholat itu bukan tidak ingat apa-apa, tapi apa yang dilakukan, apa yang dibaca, itulah yang disebut khusyuk. Jadi kita Allahu Akbar, ingat kepada Allah. Allah yang maha besar. Bukan bahasa yang ya main-mainnya Allahu gebraizin. Jadi pas Allahu Akbar takbir itu ingat karena kunci tadi di itu. Dompet di situ. HP di situ. Bukan begitu. Tapi pas Allahu Akbar benar-benar kita lemah, tidak ada apa-apanya kecuali Allah yang maha agung, kecuali Allah yang besar. Maka yang pertama kata Allah, orang yang akan bahagia adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Sikap khusyuk yang ditekankan oleh agama adalah sholat, yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah serta menghadirkan nuansa hati atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kehusuan itu manusia dapat meresapi makna betapa kecil dan tidak berdayanya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita sujud. Muka itu kan kalau kita berdiri, yang paling dihargai itu kan wajah, itu paling dihargai. Apapun kalau anak remaja kan lihat wajahnya dulu. Pandangan pertama kan wajah dulu. Nanti yang lain-lain belakang. Tapi pada saat sujud coba bayangkan. Muka wajah itu paling bawah. Bokong di atas. Bayangkan. Kenapa? Rendah sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malah diangkat bokong itu di atas. Coba bayangkan. Kenapa? Karena itu tidak ada berdayanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu contoh. Itu sujud. Maka kata Allah, allazina hum fi sholatihim khashi'un, itu yang pertama orang yang akan bahagia. Yang kedua, orang yang akan bahagia adalah menurut Al-Quran surat Al-Mu'minun, menahan diri dari obrolan yang tak berguna. Orang-orang mukmin selalu jujur dalam berkata-kata. Mereka juga tidak berkata-kata kecuali perkataan yang baik, kecuali yang ma'ruf, kebaikan. Perkataan pun biasanya akan dapat menghasilkan faedah bagi dirinya sendiri dan sekelilingnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang baik adalah orang manfaat untuk diri sendiri, manfaat untuk sekeliling.
Maka kata Allah yang kedua yang akan bahagia adalah wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan, perkataan yang tidak berguna. Apa yang tidak berguna kan banyak sekali sekarang itu. Kadang-kadang banyak yang tidak bergunanya daripada yang bergunanya di media itu. Tapi bukan a priori, ya. Kepada media harus juga mengapresiasi media itu. Tapi kita harus memilah dan memilih mana yang baik, mana yang kurang baiknya. Maka kata Allah, orang yang akan bahagia menurut Al-Quran surat Al-Mu'minun adalah wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Jadi jangan sampai berkata-kata yang tidak berguna. Itu yang kedua. Yang ketiga, menurut Allah Subhanahu wa taala yang akan bahagia, yang akan senang baik di dunia maupun di akhirat adalah menunaikan zakat. Ciri orang-orang mukmin juga mereka selalu menunaikan zakat. Menyisihkan hartanya untuk berbagi berbagai jenis zakat. Zakat itu kan banyak macamnya. Ada zakat fitrah, ada zakat mal, dan yang lainnya, termasuk sedekah, infak sedekah. Itu ciri yang ketiga orang yang akan bahagia menurut Al-Quran. Maka kata Allah, wallazina hum lizakati fa'ilun. Orang-orang yang menunaikan zakat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa zakat menurut istilah? Adalah bersih, membersihkan diri dari apa? Dari harta yang kita punya untuk membersihkan. Berapa itu persen? Tergantung, ya. Ada yang 2,5%, ada yang 5%, ada yang 10%. Tergantung zakatnya zakat apa. Yang ketiga. Yang keempatnya, karena waktu. Yang keempatnya, menurut Allah orang yang akan bahagia menghindari zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina hum li furujihim hafidun. Orang-orang yang menjaga kemaluan. Sampai Allah mengatakan di Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Dan jangan mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Tidak ada kata yang baik orang yang berzina. Ya, maka zina itu dibagi dua. Ada zina muhson, zina ghairu muhson. Hukumannya sampai dirajam. Dirajam itu apa? Dilempari batu sampai meninggal. Coba bayang. Maka kenapa? Karena Allah melarang, sangat melarang. Maka kata Allah orang yang akan bahagia menurut Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat kelima, walladzina hum li furujihim hafidun. Orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kadang-kadang sekarang kan, ya Allah Gusti, kalau lihat media, ya, anak-anakku mudah-mudahan bisa menjaganya. Di mana saja berada. Sekarang kan paling gampang tinggal klik. Kalau mau nggak bener apa-apa, ya. Tapi karena dia menjaga, maka kata Allah akan bahagia. Akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Yang bermakna menjauhkan diri adalah menahan diri dari zina. Seorang mukmin hanya menyalurkan hasratnya seksualnya kepada siapa? Kepada suami atau istri yang sudah sah. Maka Allah mengatakan di surat An-Nisa, fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nikahlah kamu yang sukai siapa? 2, masna wa sulasa 3, wa ruba 4. Tapi kalau kamu enggak bisa adil, fa'in hibtum alla ta'dilu fawahidah. Cukup 1 saja. Kenapa? Itu untuk menghindari zina. Supaya apa? Supaya termasuk bahagia di dunia maupun di akhirat. Hadirin kaum muslimin, anak-anakku di mana saja berada. Yang kelimanya, mukmin, orang yang mukmin akan bahagia, kata Allah, adalah orang yang amanah, menjaga hak, baik hak untuk dirinya maupun untuk orang lain. Seorang mukmin juga mereka yang selalu menjaga amanah apabila dipercaya, diberikan amanah. Maka Allah mengatakan di Al-Quran surat Al-Mu'minun, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un.
orang-orang yang memelihara amanah, yang dipikulnya dan janjinya, dia melaksanakan amanahnya. Kita sudah berjanji kepada Allah dalam syahadat asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi kepada Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sudah bersaksi, tapi kita percaya kepada hal-hal yang lain, berarti tidak amanah tuh. Percaya kepada dukun, percaya kepada peramal, percaya pada itu. Padahal kata Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa iyyaka na'budu? Tidak tiap hari dibaca, tapi nggak tahu artinya. Maka harus amanah. Hubungan dengan amanah tadi, iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku menyembah, dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Jadi tidak ada kalimat kepada dukun, kepada peramal, kepada yang lain. Berarti tidak amanah seperti itu. Maka kata Allah, yang kelimana orang yang akan bahagia adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Yang terakhir, yaitu yang keenam, ciri orang yang akan bahagia di surat Al-Mu'minun adalah mereka yang mampu menjaga sholatnya. Oh, tadi kan orang yang khusyuk dalam sholat diawali, tapi yang keenamnya juga sholat lagi. Maka kata Allah, orang yang akan bahagia dalam kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat, kata Allah, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, yaitu orang-orang yang menjaga dalam sholatnya, memelihara sholatnya. Jadi jangan sampai kita itu khusyuk, tapi cuma sekali, tidak dijaga. Kenapa? Yang pertama harus khusyuk sholat itu. Yang kedua jaga. Apa jaga? Jaga jangan sampai ketinggalan waktu sholat. Pak, saya nggak ketinggalan waktu sholat, cuma nggak sholat, sama aja. Harusnya adalah dijaga sholat itu setiap saat. Kapan? Ya minimal 5 waktu itu kan 5 waktu. Kalau bagaimana kalau ditambah dengan sunnah, itu lebih bagus. Pahalanya lebih besar, ya, melengkapi dari tadi wajib. Jadi Allah mengatakan tadi di surat Al-Mu'minun ayat kedua, menjaga khusyuk dalam salatnya. Yang terakhir adalah orang yang akan bahagia adalah menjaga salatnya. Supaya apa? Supaya jangan bulang betong dalam salatnya. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, as-salatu imaduddin, waman aqamaha faqad aqamadin, waman tarakaha faqad hadamadin. Barang siapa orang yang sholat, maka ia mendirikan agamanya. Dan sebaliknya orang siapa yang tidak sholat atau bulang betong sholatnya, berarti dia runtuh agama sekaligus. Maka saya sering mengatakan Islam itu ada 5 huruf. Ada I, S, L, A, M. Islam. Maka kalau dia lihat waktu, itu Islam. Isa. S-nya subuh, L-nya lohor, A-nya asar, M-nya maghrib. Kalau kita tidak sholat 1 waktu saja, tidak lengkap itu Islam. Bukan agama Islam berarti. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak pada kesempatan ini bermanfaat khususnya untuk diri pribadi, untuk Bapak sendiri, umumnya untuk kalian yang mendengarkan, yang melihat ceramah ini pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang tadi kesimpulannya adalah dalam tema ini adalah yang pertama iman, yang kedua imun, yang ketiga aman. Kita yang pertama harus percaya dulu, keyakinan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua supaya apa? Supaya kuat imunnya, supaya kuat fisiknya, supaya kuat psikisnya. Insya Allah yang ketiganya akan aman dari musibah. Kenapa? Karena sudah yakin bahwa yang akan memberi musibah, yang akan memberi kekuatan segala macam dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.